Ya'juj telah menyebar sedemikian luas, dan hampir tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa untuk mereka hancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan takdirnya yang luar biasa. Di tengah kerusakan yang tak terbayangkan, dengan bumi yang tandus dan air yang mengering, Ya'juj dan Ma'juj mulai melambat. Mereka telah kehabisan target, tidak ada lagi manusia, hewan, atau tanaman untuk mereka serang. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai rencananya untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Langit tiba-tiba berubah menjadi kelam, tidak ada angin, tidak ada gerakan. Sebuah ketenangan yang aneh meliputi bumi yang telah terkoyak. Di bawah, ribuan, jutaan Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mereka yang biasanya begitu kuat dan tak terkalahkan, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dari leher-leher mereka muncul wabah mengerikan yang tak bisa mereka hindari. Wabah ini bukanlah serangan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ribuan ulat kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah. Ulat-ulat itu merayap dengan cepat, menyerang Ya'juj dan Ma'juj dengan tak terhentikan. Masing-masing ulat menggigit leher mereka, mematikan dengan cepat dan tepat. Wabah ini begitu hebat, sehingga dalam hitungan menit, Ya'juj dan Ma'juj yang semula tak terkalahkan, terkapar di atas tanah, tak lagi berdaya. Tubuh mereka yang besar dan kuat runtuh satu persatu seperti pohon yang ditebang. Tangisan, jeritan, dan deru kematian terdengar dari semua penjuru, menandakan bahwa saat kehancuran Ya'juj dan Ma'juj telah tiba. Dari tempat persembunyian mereka di puncak gunung, umat Islam menyaksikan peristiwa ini dengan rasa takjub dan ketakutan yang mendalam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana makhluk yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, yang menyebar teror di seluruh bumi, akhirnya takluk oleh makhluk sekecil ulat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wabah ulat itu telah menyelesaikan tugasnya, bumi penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tubuh mereka yang begitu banyak menutupi seluruh daratan, memenuhi lembah, pegunungan, dan bahkan dataran luas. Bau busuk mulai menyebar ke udara, memualkan dan tak tertahankan. Bumi tampak seperti lautan bangkai yang mengerikan. Tempat tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tidak membiarkan bumi ini tenggelam dalam kehancuran selamanya. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh wabah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pertolongan lain. Dari langit, ribuan burung besar tiba-tiba muncul, terbang dalam formasi yang rapi dan mengerikan. Burung-burung itu sebesar unta, dengan sayap yang membentang lebar dan kekuatan yang luar biasa. Burung-burung ini bukanlah burung biasa. Mereka adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan bumi dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang kini berserakan di mana-mana. Burung-burung raksasa itu dengan cepat menyambar bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, mengangkat tubuh-tubuh besar itu dengan cakar mereka yang kuat. Mereka terbang tinggi di langit, membawa bangkai-bangkai tersebut ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan jam, burung-burung itu membersihkan bumi dari jutaan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Setiap bangkai diambil, setiap sisa tubuh diangkat ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang menyaksikan kejadian ini dari puncak gunung merasa kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan memuji kebesarannya. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj yang semula tampak mustahil untuk dihentikan, kini telah dihapuskan sepenuhnya oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah burung-burung raksasa mengangkat seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bumi masih dipenuhi dengan sisa-sisa kotoran dan bau busuk yang menyengat. Kehancuran yang mereka timbulkan meninggalkan bekas yang mendalam, Tapi kamu ke tidak hanya dalam rally, bentuk ke fisik, gereja ya? tetapi juga dalam jiwa umat manusia. Aku tadi telepon tante. Mereka Aku masih tadi bisa telepon merasakan tante. Kata jejak tante lu, kekerian dari Diana negeri ke bangsa gereja lu ya kak? ketika Ya'juj Apa dan itu? Ma'juj merajalela. Ayam goreng. Namun Tapi kemarin ada ayam yang empuk masih di dengan rahmatnya Iya, yang Kak. sangat terbatas, bukan tidak mami. membiarkan bumi ini Ini tetap mamen, kotor loh. dan tercemar. udah. Tak lama Oh, setelah iya. burung-burung Iya, raksasa sudah. pergi, langit yang kelam mulai memancarkan kilatan cahaya. Tadi ke Hujan Rewin kamu. mengguyur dan angin kencang Tadi ke Rewin. membawa Oh, aroma iya. segar
Tapi ini manusia Senin yuk. dalam waktu Aku mau ke yang Mbak Erna. hujan Untung turun telepon dan Tandul. hujan Kamu biasa, ngapain? melainkan Hari ini hujan apa? deras Lu yang iya yo bertahan. minggu yo. Waduh, Butir-butir air gak yang turun gak dari dino. langit begitu deras dan Hampir ke bersih, Mbak Erna. Juga enak membersihkan setiap sih. sudut bumi Ya yang telah Mas, dihancurkan di oleh Ya'juj rumah sudah dan pulang. Ma'juj. Air itu mengalir deras, Tamunya udah membersihkan pulang. setiap sisa kotoran, setiap jejak kehancuran yang tersisa. Bumi yang tadinya kotor dan penuh dengan bau busuk, kini mulai bersih kembali. Setiap lembah, setiap gunung, dan setiap dataran yang dipenuhi bangkai dan kotoran, kini dibasuh oleh hujan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan ini berlangsung selama beberapa hari, tak pernah berhenti. Umat Islam yang sebelumnya terkurung di puncak gunung karena ketakutan, kini bisa merasakan kedamaian. Mereka turun dari gunung dengan penuh rasa syukur, menyaksikan bumi yang kembali bersih. Tidak ada jejak dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa. Bumi ini seolah-olah baru saja diciptakan kembali, segar dan murni, seperti ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya untuk manusia. Setelah bencana besar ini berakhir, umat Islam kembali ke dataran dengan perasaan lega dan syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah melalui salah satu ujian terberat dalam sejarah umat manusia. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah dihancurkan dan bumi dibersihkan, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat untuk memulai kembali kehidupan baru. Mereka membangun kembali desa-desa dan kota-kota yang telah dihancurkan, menanami kembali tanah yang gersang, dan mendirikan kembali rumah-rumah yang roboh. Namun, lebih dari itu mereka membawa pelajaran yang sangat berharga. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj telah menunjukkan kepada umat manusia betapa lemahnya mereka tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka tidak dapat melawan Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan fisik, mereka mampu bertahan karena keimanan dan keteguhan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia yang selamat dari bencana besar ini hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di saat yang tepat, dan mereka diajarkan bahwa dalam menghadapi ujian yang paling berat sekalipun, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk bertahan. Dalam kesunyian bumi yang kini kembali damai, umat Islam melantunkan zikir dan doa, mengingat bahwa dalam setiap kehancuran selalu ada kebangkitan, dan dalam setiap ujian selalu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertainya.